Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di kumbung insan yang berantakan ini. Semoga kalian nggak bosen ya guys ya melihat tampilan video insan yang hanya menampilkan kumbung jamur ya guys ya, kumbung jamur yang berantakan. Nah ini jamurnya sampai jatuh guys, keberatan ya. Hampir jatuh lagi dia guys. Nah jadi pada kesempatan kali ini insan mau membahas berapa sih bobot standar dari setiap ukuran plastik baglok ya guys ya. Karena kita ketahui sendiri di beberapa produsen jamur besar ataupun produsen baglok besar itu mereka memiliki ciri khas ukuran plastiknya tersendiri. Jarang ada yang memiliki beberapa ukuran, biasanya mereka menggunakan satu ukuran saja. Dan di sini saya mau memberitahu bagaimana ataupun berapa bobot standar untuk ukuran plastik yang bisa menghasilkan jamur yang bagus ya guys ya. Karena ada beberapa karakter ataupun ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa baglok bagus itu yang miseliumnya tebal, kemudian yang miseliumnya rapet, kemudian yang miseliumnya putih. Nah sebenarnya nggak seperti itu ya guys ya. Baglok bagus itu ditentukan dari ukuran ataupun kadar air dan bobot si baglok tersebut. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan hasil yang bagus, bobot dari si baglok itu harus sesuai. Dalam artian kadar airnya tidak terlalu berlebihan, tetapi dia itu cukup lah ya guys ya. Karena kita ketahui sendiri berat jamur itu berasal dari kadar air si baglok guys. Jadi kalau si baglok kekurangan air, maka sudah otomatis jamur yang dihasilkan dari si bagloknya itu akan kurang ya guys ya, kurang maksimal karena bagloknya itu bakalan cepet kering. Nah jadi berapa sih standarnya ataupun berapa sih ukuran berat baglok yang baik untuk setiap plastik? Karena kalau misalkan bobotnya itu terlalu ringan, miseliumnya itu pasti yang pertama ya cantik ya guys ya, putih, kemudian bisa tebal juga, kemudian juga jalannya juga lebih cepat. Nah bisa saja 28 hari penuh, bisa saja 25 hari penuh, bisa 30 hari penuh. Sedangkan hasil jamurnya itu bisa bervariasi ya guys ya. Makanya satu ukuran baglok itu bisa menghasilkan ada yang 3 on, ada yang 2,5 on, ada yang bisa sampai 4,5 on. Nah seperti itu guys. Makanya kadar air itulah yang mempengaruhi hasil dari si jamur. Seperti yang kalian ketahui guys, insan selalu memiliki baglok dengan ciri khas seperti ini guys. Tujuannya apa? Ini bukan karena banyakan siram ya guys ya, tapi ini karena medianya itu insan buat kapasitas airnya itu di atas 70%, sehingga miseliumnya itu mendorong air sampai ke bagian belakang ini guys, sehingga dia berkumpul di belakang ini guys. Lalu apakah ini berbahaya? Apakah ini bisa menyebabkan kerusakan baglok? Ini jawabnya tidak ya guys ya. Setelah miseliumnya penuh ini cukup kita lubangi saja seperti ini guys. Nah dengan sendirinya air itu udah keluar ya guys ya. Biasanya insan pakai pisau guys, tapi insan kali ini nggak bawa pisau. Nah ini cukup dilubangi gini dan ini dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan dia bisa busuk guys. Jadi kadar air yang berlebihan itu tidak berbahaya ataupun tidak berpengaruh banyak kepada miselium. Hanya saja yang harus diperhatikan memang miselium ataupun bibit kalian memang harus bagus dan berkualitas sehingga bisa menembus ke kadar air yang tinggi itu tadi guys. Nah selanjutnya kalau misalkan kadar airnya sudah dibuang seperti ini, berarti dia kan si baglok ini sudah standar kembali ya guys ya. Nah kemudian berapa sih standar ukuran berat baglok yang perlu kalian ketahui ya guys ya buat teman-teman. Beberapa ukuran plastik yang kita ketahui ada dari 1835, kemudian 1837, kemudian 1830 juga ada beberapa ya, walaupun kecil ya guys ya ukurannya. Itu biasanya yang menjual log dengan harga 1800, 1900, 1700. Nah itu ukuran 1830 ya guys ya. Kemudian misalkan lagi ukuran 2030, 2035, 2037. Nah seperti itu sih guys. Nah semua itu sebenarnya rata-ratanya di kisaran 1 sampai 1,2. Itu ukuran untuk 18 kali 30, 1835. Kemudian
bisa ukuran 1,2 sampai 1,5, itu biasanya ukuran 1837 atau 2030. Kemudian yang terakhir bisa bobot 15 sampai 18, itu biasanya yang menggunakan plastik ukuran 1837, 1838, 1840 seperti Insan. Kemudian 2035, 2037. Nah, seperti itu guys. Nah, karena yang menggunakan ukuran backlog lain dari itu jarang ya guys ya. Karena produsen backlog ataupun produsen pembuat backlog itu biasanya mencari atau memesan plastik lipat khusus. Jadi belakangnya ini udah dilipat ya guys ya. Belakangnya ini udah langsung dilipat demi memudahkan pengisian dan pemadatan backlog tersebut. Jadi beda dengan Insan. Insan hanya memberi plastik biasa, plastik kaca biasa yang lipatan manual. Jadi pengisinya itu yang melipat sendiri. Tujuannya ya mungkin kalau mereka itu ya untuk mengejar produksi sih guys ya. Kalau nggak pakai ngelipat dulu itu guys bisa lebih cepat guys. Mungkin satu hari bisa 800 atau 1000 log selesai ya guys ya, satu orang. Apalagi dibantu dengan mesin press. Kemudian kalau misalkan plastik lipat manual seperti Insan ini maksimal sih satu orang hanya 200 limpul, 300. Itu udah dikejar target kali ya guys ya. Nah, jadi seperti itu guys. Itu ukuran backlog standar yang perlu teman-teman tahu. Jadi teman-teman pemula itu supaya tidak salah. Jadi kalau ukuran plastik segini itu bobotnya harus segini. Nah, supaya tidak kadar airnya tidak kurang dan kadarnya tidak lebih. Nah, kalau kadarnya lebih bisa kalian tambahi serbuk. Tapi kalau kadar airnya kurang bisa kalian tambahi air. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus itu enggak hanya dari backlog yang putih, backlog yang tebal miseliumnya, enggak ya guys ya. Tapi juga harus diperhatikan dari jenis bibit, kemudian nutrisi, kemudian kadar air. Nah itu guys, dan lingkungan juga perlu guys ya. Lingkungan tempat kalian memelihara backlog harus juga diperhatikan, sirkulasi udaranya juga. Nah jadi buat teman-teman pemula jangan takut mencoba, jangan takut bereksperimen. Buat yang mau lebih amannya lagi bisa ikut pelatihan online. Di versinya kali ini ada bonus pelatihan gratis untuk membuat backlog jumbo. Jadi ada panduan khusus supaya teman-teman bisa buat backlog jumbo yang seperti Insan ini guys. Ini terlihat sepele, terlihat mudah, tapi tidak semudah itu ya guys ya. Insan butuh beberapa eksperimen supaya jadi yang sempurna, kemudian cepat tumbuhnya ya guys ya. 10 hari saat setelah dilubangi gini udah tumbuh guys ya. 10 sampai 20 hari lah, kita nggak bisa terlalu takabur ya guys ya. Tapi yang tercepat mungkin udah 10 hari udah tumbuh miselium, jadi udah tumbuh pinhead. Nah jadi kalau ikut mendaftar di program pelatihan pembuatan backlog yang kali ini itu gratisnya ini ya guys ya, bonus pelatihan ini. Kalau mau ikutin aja bisa bayar setengah ya guys ya. Jadi ilmu itu memang harus kita pelajari, harus kita kumpulkan, harus kita dalami untuk menghasilkan hasil yang bagus. Karena untuk mengeluarkan uang segitu tidak akan sebanding dengan ilmu yang akan kalian dapatkan seumur hidup, yang bisa digunakan, bisa diajarkan kepada keluarga, saudara, teman-teman, bahkan kalian bisa buat kelas online juga. Nah seperti itu ya guys ya. Nah jadi mungkin itu aja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.